Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Parwa Rahayu, di mana di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tari, fungsi tari, dan unsur-unsur tari. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Banyak orang berpendapat tentang seni tari. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang berpendapat tentang pengertian tari. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pengertian tari. Apa sih tari itu? Seni tari itu sendiri merupakan sebuah cabang seni yang mempelajari sebuah gerak tubuh manusia yang mempunyai nilai estetis, mempunyai aturan-aturan, dan tentunya gerak tubuh manusia yang berirama, ada ritmis di dalamnya, ada tempo dan ketukan. Di Indonesia banyak sekali jenis tarian atau yang dinamakan dengan tari Nusantara. Tari Nusantara ini mempunyai keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh berbagai daerah. Tentunya mungkin karakter di sini pasti berpengaruh karena ada budaya-budaya yang berbeda, musik pun di sini pasti berbeda, kemudian kostum, kemudian gestur, itu semua mungkin berpengaruh terhadap keunikan atau menjadi ciri khas dari tari Nusantara itu sendiri. Misalkan contoh tari Saman dari Aceh, tari Piring dari Sumatera Barat, kemudian tari Blantek dari DKI Jakarta, tari Jaipong dari Jawa Barat, kemudian tari Bedoyo dari DIY ya. Banyak sekali tarian-tarian Nusantara. Di Indonesia banyak sekali berbagai macam atau jenis tarian. Tentu saja mempunyai fungsi-fungsi. Dan di sini tarian di sini bukan hanya sekedar fungsinya, bukan hanya sekedar mengekspresikan jiwa, tapi ada fungsi-fungsi lain dari tarian itu sendiri. Di antaranya ada fungsi sebagai media hiburan, di mana tarian di sini betul-betul menonjolkan nilai estetika sehingga banyak disukai oleh banyak orang. Nah, kemudian ada fungsi sebagai sarana pergaulan. Dalam sarana pergaulan di sini ada diantaranya tarian-tarian yang ketika pertunjukan itu melibatkan interaksi dengan para penonton itu sendiri. Nah, kemudian ada fungsi sebagai sarana ritual atau keagamaan. Di sini banyak tarian, apalagi di daerah Provinsi Bali, tarian di sini sebagai sarana ritual keagamaan. Jadi khususnya untuk di Bali, setiap acara ritual keagamaan pasti ada tarian dan musik pengiring atau musik tradisi itu sendiri. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tari. Dalam unsur-unsur tari ada dua. Yang pertama ada unsur utama dan yang kedua itu ada unsur pendukung atau unsur tambahan. Dalam unsur utama itu ada wiraga, kemudian wirahma dan wirasa. Nah, dalam wiraga sebuah seni tari tentunya paling utama itu tubuh atau
raga manusia itu sendiri. Karena tanpa tubuh, tanpa gerak tubuh itu tidak mungkin tarian akan terjadi, atau tidak mungkin ada terjadi adanya tarian. Kemudian unsur yang kedua yaitu wirahma. Nah, setelah tubuh itu diolah, dieksplor, dan menghasilkan berbagai gerak, baru di sana penyesuaian wirahma atau irama atau tempo. Ini kaitannya dengan iringan musik. Jadi tarian itu tidak terlepas dari tempo. Ada tempo yang cepat, ada tempo lambat. Nah, ini kaitan erat dengan pengiring, pengiringnya sendiri. Nah, kemudian ada wirasa. Nah, di dalam wirasa ini kaitannya dengan ekspresi. Ekspresi penari menyampaikan esensi tarian itu sendiri. Oke, dalam wirasa ini intinya esensi tarian itu sendiri akan nyampe ke penonton ketika si penari itu sendiri sudah betul-betul berekspresi, menggerakkan tubuh atau membawakan tariannya itu sendiri dengan penuh perasaan, penuh penghayatan, dan penuh ekspresi, sehingga menghasilkan karakter. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pendukung dalam tarian. Nah, unsur-unsur pendukung itu sendiri ada properti, di mana properti ini banyak digunakan dalam tarian, tapi tidak semua tarian harus menggunakan properti, ya. Misalkan contoh tari piring dari Sumatera Barat itu pasti propertinya menggunakan piring. Kemudian tari kipas, kemudian selendang, ya. Di tari bedaya itu pasti ada selendang. Nah, kemudian unsur pendukung selanjutnya yaitu ada pola lantai. Nah, pola lantai di sini dibuat untuk mengolah posisi-posisi penari itu sendiri. Jadi kegunaannya biar tidak menari hanya satu titik saja di tengah misalkan. Itu kalau terjadi seperti itu mungkin bisa jadi jenuh bagi penonton. Nah, jadi gunanya pola lantai itu untuk membentuk suasana di tarian itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tata rias dan busana. Nah, ini yang memperkuat karakter tarian itu sendiri, ya, ciri khas tarian itu sendiri, ya. Misalkan busana tari merak, ya, atau tarian merak itu pasti busananya pakai busana tari merak. Kemudian tari jaipong, ya, kostum atau busana atau tata riasnya pasti menggunakan kostum tarian jaipong. Kemudian tari Gatotkaca sudah pasti itu kostum yang dipakainya ya kostum Gatotkaca gitu, ya. Ada aksesoris yang lainnya, termasuk karakter make up-nya juga. Sekian video kali ini. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman semua jaga kesehatan dan like, comment, subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.